Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan saya Ardian Saras SPD dari SLB Negeri 1 Wajo, Sulawesi Selatan, CGP Angkatan 8 tahun 2023. Guru-guru hebat, kali ini saya akan memaparkan hasil karya tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara terlahir dengan nama Raden Mas Suryadiningrat pada tanggal 2 Mei 1889 di Yogyakarta. Beliau sempat berkuliah di Skopje dan juga menjadi pendiri dari lembaga pendidikan Taman Siswa yang menjadi cikal bakal tumbuhnya pendidikan di Indonesia untuk semua kalangan. Beliau juga pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan pertama di zaman Soekarno. Pada kesempatan ini, saya akan merefleksi diri saya tentang 3 pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1-1? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? 3. Apa yang dapat segera saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1-1? Yang saya alami, yang pertama, proses pembelajaran berfokus pada KKM dan ketercapaian materi. Saya sering lupa bahwa dalam pembelajaran harus memperhatikan kolaborasi antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kedua, guru terlalu mendominasi pembelajaran atau teacher center. Dalam pembelajaran, saya lebih banyak berceramah sehingga murid lebih banyak mendengar, duduk, dan diam. 3. Motivasi belajar murid rendah. Saya terkadang merasakan ketika memberikan pelajaran kepada murid, mereka kelihatan lesu, tidak bersemangat. 4. Berfokus pada murid yang memahami materi. Terkadang, saya sebagai pendidik kurang menyamaratakan perhatian saya kepada seluruh murid. Hanya fokus pada murid yang saya anggap memahami materi yang diberikan pada saat itu. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Dari segi pemikiran, pembelajaran berpusat pada murid. Dengan pembelajaran yang berfokus pada murid, membuat mereka akan lebih aktif dan terlibat dalam proses pembelajaran, sehingga mereka dapat mengimplementasikan seluruh pengetahuan. Menghargai setiap karakter murid. Murid kita terlahir berbeda, namun tidak dapat dibeda-bedakan. Setiap individu tentu memiliki potensi dan keunikan masing-masing. Hal tersebut membuat saya sadar bahwa dalam perbedaan yang mereka miliki akan membuat pembelajaran lebih berwarna, tentunya dengan memperhatikan kodrat mereka. Selanjutnya, guru-guru bukan satu-satunya sumber belajar. Apapun yang ada di sekitar kita bisa menjadi sumber belajar murid. Murid diberikan kebebasan untuk mengambil sumber belajar yang mereka inginkan. Tugas kita sebagai pendidik adalah cukup menuntun dan mengarahkan kepada mereka mana yang baik dan yang tidak baik. Dalam hal perilaku, yang pertama, melihat karakteristik murid berdasarkan kodrat keadaan. Selanjutnya, membuat pembelajaran yang lebih menarik dan memberikan kebebasan kepada murid sesuai dengan bakat, minat, dan kreativitasnya. Dengan cara melalui observasi, wawancara, dan pendekatan personal guna menambah kedekatan kita bersama mereka.
Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, menerapkan sistem pembelajaran menuntun bukan menuntut. Sesuai dengan pengajaran dan pemikiran Ki Hajar Dewantara, kita dapat menerapkan pola asuh, ASI, dan ASI. Kedua, pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa kodrat anak itu adalah bermain. Maka dari itu sebisa mungkin kita mengintegrasikan pembelajaran dengan permainan. Selanjutnya, konsep pembelajaran yang bersifat permainan dan pembelajaran yang selalu berlandaskan budi pekerti dan kultur budaya. Hal ini sangat penting diterapkan dikarenakan perkembangan zaman dan teknologi yang bisa membuat kebanyakan murid kehilangan nilai budi pekerti dan budaya adat istiadat, khususnya di Kabupaten Wajo, saya saat ini. Seperti dengan budaya Sipaka Tahu, Sipaka Lebih, Sipaka Ingat yang menjadi pegangan kita sebagai makhluk sosial. Tentunya pembiasan-pembiasan baik akan selalu saya teladankan agar kultur ini tetap terjaga. Kesimpulan, menurut saya pendidikan adalah menuntun sesuai dengan kodrat yang dimiliki oleh anak. Pendidikan bukan hanya tentang ilmu, melainkan sangat perlu untuk penanaman budi pekerti dan pembiasan-pembiasan baik sesuai dengan kultur budaya masing-masing. Yang terakhir adalah pembelajaran berpusat pada murid. Sekian dari saya, guru-guru hebat. Semoga bermanfaat. Terima kasih.